tidak tumbuh, bisa komplit, bisa unicornus, bisa fusi, gangguan fusi yaitu di diapis atau bicornu atau septum. Jadi ada sebagian yang mengalami resepsi ya. Ini kita tahu bahwa wanita itu ada ductus mulleri, jadi sebenarnya awalnya dari pertumbuhan dari ductus mulleri ya. Ini kalau yang normal ada yang septum, kemudian ini adalah yang arcuatus. Kalau septum berarti ada begini, kalau arcuatus dia bukan septum tapi di atasnya juga ada lengkungan. Kalau septum itu ininya normal kudusnya. Bicornu berarti dia ada dua. Kalau bicornu double cervix ya, atau hanya satu yaitu unicornu. Tapi ada yang bicornu dengan satu rudimenter, ada yang bicornu dengan ada septum sampai ke vagina. Jadi bicornu adalah bicolis ya, dua vagina. Ada lagi yang cervixnya tidak terbentuk ya, atresia daripada cervix. Ya, kelainan kongenital kejadiannya memang pada populasi antara 3-4%, cukup tinggi ya. Tapi pada mereka yang abortus berulang kemungkinan sekitar 7,8%. Kenapa itu penting? Karena hubungannya dengan kejadian abortus yang spontan, prematur, infertilitas, kelainan bentuk, kelainan posisi janin, distosia, dysmenorrhea, endometriosis kalau yang stenosis tadi, atau yang cervical incompetence. Pembagiannya adalah menurut American Fertility Society tahun 88 gitu. Ini kelainan bentuk-bentuk itu ya, ada yang hipoplasi, ada yang unicornus, ada yang didelphis, bicornu. Ini ada kelompok tersendiri namanya diethylsilbestrol. Ini dulu kan masih ramai sekali ya. Jadi sekarang sudah kita nggak pernah pakai ini lagi. Tapi ini penggolongan yang dulu masih masuk ini. Nah, klasifikasinya adalah kelas 1 yaitu rahimnya tidak terbentuk atau kecil. Vaginanya bisa normal atau tidak, kemudian cervix, fundus atau kombinasi. Atau unicornus, unicolis berarti hanya satu saja, itu sekitar 6-25%. Kalau yang didelphis 5-11%, yang bicornu itu sampai yang komplit itu cukup tinggi, sekitar yang bicornu paling sering ya 10-39% ya. Kalau arcuatus itu jarang, hanya sekitar 7%. Ini yang bentuk diethylsilbestrol biasanya bentuk T-shape uterus ya. MRKH, kita tahu bahwa MRKH salah satu bentuk yang ekstrim dari kelainan ductus mulleri. Itu masuk di kelas 1. Jadi di sini pada MRKH uterusnya tidak ada sama sekali ya, sampai di atas vagina tidak ada. Kemudian kejadiannya sekitar 10-15% dari kelainan ductus mulleri. Gambarannya biasanya amenorrhea ya, tapi normal semua hormon, nggak ada masalah, gonad-gonadnya semua normal ya. Itu biasanya karena ductus mulleri tidak terbentuk ya, yang di atas vagina. Biasanya berhubungan dengan kelainan ginjal. Jadi kalau pada ada orang MRKH biasanya dia juga ginjalnya sering anomali, descensus renalis, atau mungkin satu tidak ada ya. Kemudian ada kelainan skelet atau vertebra. Ini contohnya pada gambaran USG ya, uterusnya sangat kecil sekali ya, mungkin bukan hipoplasi tapi mungkin MRK hanya suatu strik uterus ya. Kemudian gambaran USG-nya juga di gambaran dari vaginanya tidak ada, tertutup karena tidak ada hubungan langsung ya. Kemudian ada satu ginjal biasanya ya. Ovariumnya biasanya normal tapi ginjalnya kadang-kadang ada satu yang tidak muncul. Unicornus berarti atau unicolis berarti salah satu tipe ductus mulleri tipe 2 ya kan. Ini biasanya hubungannya dengan abortus yang keguguran berulang ya. Patologinya adalah salah satu ductus mulleri gagal untuk terbentuk secara normal ya. Klasifikasinya American Fertility Society menjadi tipe yang dengan ada yang rudimenter, yang A1 yaitu dengan ujung atau tanduknya itu mengandung endometrium ya, ada yang gabung endometriumnya, ada yang tidak berhubungan endometriumnya, ada yang kontralateral, atau yang tipe B tidak ada tanduknya. Gambaran USG-nya bisa dengan gambaran dua dimensi ya. Jadi gambarnya ada seperti begini ya, terbentuk nih gambaran. Kemudian pada gambaran satu ada gambaran yang satunya jelas, yang satunya tidak terbentuk ya. Kalau pada USG 3D ini arahnya jelas satu, tapi dia ke arah salah satu sisi ya. Bentuknya adalah seperti banana ya, seperti buah pisang.
Kalau kita kasih cis saline infusion, maka bentuknya adalah cervix. Ini akan kapomoteri, bukan berbentuk suatu rongga ya seperti buah pir, tapi berbentuk seperti salah satu sisi saja. Pada gambaran 3 dimensi juga ya tampak ada satu sisi yang berhubungan dengan satu tuba, sedangkan tuba yang lain tidak ada terbentuk dan tidak ada hubungan dengan rongga uterus ya. Ini juga sama pada gambaran hanya pada satu sisi. Di delpis, kalau di delpis berarti adanya duplikasi daripada kedua ujung daripada ductus Mulleri, tapi tidak ada hubungan ya, tidak ada hubungan antara keduanya. Bentuk kliniknya adalah biasanya dengan dispareunia, bentuk orang nyeri ya, kadang-kadang disertai dengan septum pada vagina ya. Kalau dia bisa hamil, biasanya ini terbentuknya karena kegagalan dari fusi pada usia kehamilan 12-16 minggu. Pada gambaran ultrasound biasanya ada dua bentuk atau ujung daripada hormon yang terpisah ya, sebenarnya tidak ada hubungan antara satu sama lain. Ini bentuknya begini, ini di delpis ya, ini satu rongga, tidak ada hubungannya antara kedua. Terus kalau kita potong mungkin agak sagital gitu, akan ada dua rongga yang tidak menggabung. Ini gambarannya jelas ya pada gambaran 3 dimensi yang delpis ya. Tidak ada hubungan antara rongga satu dan rongga yang lain. Kalau bicornum berarti duplikasi dari penyatuan. Ini merupakan bentuk dari kelainan ductus Mulleri yang kelas 4 ya. Ini bicornum ada kelainan yang paling sering ya, sekitar 25%, bahkan ada yang mengatakan sampai 35%. Ya biasanya bentuknya adalah early pregnancy loss, jadi hamil gugur terus, atau adanya cervix incompetence ya, atau ada suatu kegagalan dari implantasi embrio. Bentuknya adalah karena gangguan fusi daripada kedua ductus Mulleri yang sifatnya adalah parsial ya. Biasanya tergantung dari keterlibatan, apakah keterlibatan sampai ke cervix kanalis cervicalis apa tidak. Kalau yang bicolis berarti sampai ke cervix, berarti ada 2 cervix dan 2 cornu. Kalau bicornu unicolis berarti ada 2 cervix, 1 cornu dan 2 cornu dan 1 cervix. Ini yang unicolis ya. Jadi 2 cornu tapi dengan 1 cervix. Gambaran USG seperti ini gambarannya. Ada 2 cornu dan 1 cervix. Gambaran ultrasound ya. Ultrasound biasanya bentuknya ada khas sekali, biasanya sekitar kedalamannya sekitar 1 cm ya. Nah ini bentuk lain bentuknya. Kemudian kalau gambaran ini ada bagian serosa yang masuk ke dalam ya, sekitar gambarannya adalah lebih dari 1 cm. Kalau septum berarti fundusnya itu normal ya, hanya ada bagian seperti sekat di antara kedua kornu ya. Kejadiannya cukup lumayan sekitar 67%. Bentuk patologinya bisa parsial atau yang komplit ya. Kalau yang komplit adalah begini, kalau yang parsial adalah seperti begini ya. Kalau yang komplit ya sampai ke bawah. Tapi fundusnya adalah tetap tidak ada cekungan ya. Ya, itu bisa berlanjut sebagai septum pada vagina ya. Gambaran uterusnya saya kira sama ya, ada daerah yang konkav gitu. Kemudian tergantung dari gambaran kedalamannya. Ini adalah X-ray untuk mendeteksi terjadinya dalamnya septum ini begini ya. Jadi fundusnya tetap tapi ada suatu cekungan sampai ke dalam. Sampai ke yang paling grade, yang paling berat adalah yang sini, yang paling sampai ke dalam ya. Uterus arcuatus. Uterus arcuatus itu adalah suatu varian normal dari uterus sebetulnya ya. Ya biasanya berhubungan dengan kegagalan fungsi reproduksi ya. Bisa dilihat pada gambaran ultrasound atau MRI. Ya biasanya ada suatu indentasi atau masuknya daripada endometrium ke dalam daerah fundus ya. Pada gambaran ultrasound ya biasanya gambaran eksternalnya adalah hampir sama, tapi pada tidak ada gambaran divisi daripada kedua kornu. Nah ini
Jadi kedua kornunya tidak menyatu ya. Aquatus hampir sama dengan septum ya, tapi dia biasanya tidak lebih dari 1 cm ya, Aquatus. Nah, ini adalah gambaran dari American Fertility ya, yang parsial. Ini bentuk yang satu adalah yang didelphis ya. Ini adalah bentuk yang normal, maaf. Ini adalah bentuk yang unicornu. Kemudian ini adalah yang didelphis. Ini adalah yang complete bicornu. Ini adalah yang partial bicornu. Ini adalah yang septum. Kemudian ini adalah yang partial septum, dan ini adalah yang ini kelompok yang DS ya, di Achilles rhizostrum. Ini kelompoknya. Lah, pengobatannya ini tergantung ya, pengobatannya treatment bisa dengan operasi segala macam. Saya ada slide khusus mengenai operasi rekonstruksi uterus ya, nanti kamu tak kasih ya. Jadi itu misalnya pada bicornu itu diapain, septum itu diapain, terus strasma segala macam, saya punya slide-nya. Nah, ini biasanya yang jelas harus diwaspadai adalah kalau ada kelainan-kelainan itu kita harus waspada juga. Mungkin ada kelainan ginjal, kelainan yang lain ya. Yang sering adalah ginjal. Kenapa? Karena Muller itu bersama dengan waktu embriologinya bersamaan dengan Tractus urinarius ya, Mesonephriticus dan Paramesonephriticus itu kan hampir sama. Jadi kalau misalnya ada gangguan Muller, biasanya gangguan ginjal. Makanya sering pada kelainan-kelainan itu kamu harus konsulkan ke ginjal, biasanya tinggal 1, seringnya hanya 1 ya. Treatmentnya ya nanti pada bentuk treatment adalah pembedahan ya. Nah, kelainan pada ovarium bisa agenesis, bisa gonadal dysgenesis. Misalnya pada tumor itu ada strict gonad, jadi gonadnya itu kecil ya, tidak ada folikel, itu namanya strict gonad. Kemudian atau kegagalan dia masuk ke dalam pelvis, atau ovotestis atau true testicular ya. Dan ya, kelainan ini kenapa perlu diwaspadai? Karena berhubungan dengan komplikasi obstetrinya, misalnya infertilitas ya, gangguan sefek inkompeten, keguguran berulang, prematur, kelainan letak ya, aortoma, sampai ke bisa terjadinya abortus, tergantung dari berat ringannya kelainan ya. Thumbnailnya udah banyak banget. Kenapa? Thumbnailnya udah banyak banget, nggak ditutup-tutupin. Makanya jadi agak lambat.